Hari ini kita bahas taklim kita yukminuna bil ghaibi, ya. Beriman kepada yang gaib, artinya itu ya. Terkait masalah akidah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallah wa ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa adil amin. Allahumma wa salim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajmain wa ala alihi atabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsanin ila yaumaidin. Berdoa kita, subhanallah ilmalana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang juga ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala usahanya, dilapangkan segala urusan rezekinya, dan diridhoi taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana taqdainana wa bainana qaumina bihaqi wa anta khairul muttaqin. Allahumma innaka afwun karim tohibul afa fa'fu anna ya karim. Syahadatal masyayikh ikhwan YMAA jamaah wabil khusus rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Amma ba'du. Kita bahas saja hari ini perkara hal-hal yang gaib, jangan dipersulit. Hal gaib itu jangan dipersulit. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudahkan, ya gitu ya. Semua orang kan dapat melakukan penelitian ya, observasi. Baik orang pintar maupun tidak pintar kalau zaman sekarang. Ya. Sebab Allah sudah menyediakan perangkat untuk semua makhluknya. Sekarang nggak ada yang pintar, Pak. Sama bisa observasi ya, yang nggak pinter aja bisa main HP sekarang kan, ya kan, HP ada teropongnya kan ya. Ada ilmu di sana sebab Allah itu menyediakan perangkat untuk semua makhluknya, ada akal, ada pikiran, bikin maju sain ya. Gunakan untuk kebaikan. Begitu pula agama Islam sebetulnya mudah untuk dipahami, wabil khusus umat akhirul zaman sangat mudah. Walaupun oleh orang yang dianggap tidak pintar sekalipun. Ya. Orang dewasa yang pintar sama saja dengan anak kecil sebenarnya. Sebab filosofi kebenaran itu terdapat dalam pepatah yang berbunyi, kebenaran kan lebih jelas daripada matahari di siang hari. Yang namanya benar itu jelas, Pak. Sehingga dengan mudah mensifati Allah sebagai zat yang begitu jelas. Allah itu nggak bisa disebut yang maha gaib, nggak bisa. Allah itu nggak gaib. Di Al-Asmaul Husna ada apa, Pak? Adz-Dzahir. Karena nyatanya benar, nggak kelihatan. Karena besarnya benar nggak kelihatan. Jadi untuk syariat sering memahami Allah itu maha gaib. Ya. Betul kan? Ya. Meliputi dia. Kalau meliputi kita bisa kelihatan nggak? Enggak kan?
Iya kan? Jelas itu. Akidah kita harus begitu, Pak. Karena menganggap Allah itu gaib, dicari-cari Allah kan. Nggak mampu indrawi kita melihatnya. Bukan perangkatnya dengan ini. Ya. Apapun antum berdoa, dimanapun antum memohon, kalau akidah kita kuat bahwa Allah itu maha nyata. Yang ada itu Allah, Pak. Kita ini nggak ada sebenarnya. Hanya bayangan. Yang ada itu Allah. Di mana saja, kalau kita akidah kita kuat, ya, maka Allah akan makbul. Kalam ad-du'a, hati-hati berbicara. Ya. Alam raya ini kan maujud, tahu maujud, terlihat oleh indrawi. Maujud itu ada di mana-mana. Sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada kan? Ya. Antum ada sekarang kan, kelihatan kan? Kalau wujud berarti ada yang menciptakan kan? Iya kan? Yang menciptakan itu pasti maha besar, maha bijaksana, maha pinter kan? Maha nyata kan? Iya kan? Nah. Jadi untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, mudah. Jadi ilmunya karena mata kita nggak mampu, yakini Allah itu ada. Naikkan derajat kita ihsan. Kalau sholat, Allah itu ngelihat kita. Kita yang nggak bisa ngelihat Allah. Itu derajatnya ihsan namanya ya. Betul kan? Jadi nggak boleh sholat itu bayangin Ka'bah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi mengenal Allah itu mudah, ma'rifatullah namanya. Sebab Allah memiliki sisi mudah dikenali, termasuk dari cabang ilmu yang antum tekuni. Allah bisa dikenali dengan ilmu matematik. Allah bisa dikenali dengan ilmu komputer. Allah bisa dikenali dengan ilmu kesehatan. Apapun disiplin ilmu, kalau disandarkan ke Allah, bisa dikenali Allah melalui disiplin ilmu itu. Percaya nggak? Ya. Jadi akidah kita kuat. Allah bisa dikenali dengan ilmu ini enggak? Ilmu yang sebutnya seni, bisa. Allah Maha Indah kan? Bisa ya? Seperti ahli nahu mengenal Allah dengan ilmu nahunya, balaghah. Ya. Bahkan perangkat ilmu seperti teropong dapat melihat bulan secara jelas kan? Iya kan? Begitu pula ketika melihat gunung dari jauh akan terlihat indah kan? Elok kan? Namun ketika didekati maka di sana terdapat jurang, pohon, bebatuan dan sebagainya kan? Hal tersebut termasuk ilmu falak namanya. Jadi kalau kita memahami konsep kegaiban harus paham falak. Ya. Artinya membutuhkan perhitungan. Nah Allah itu nggak bisa dilihat berdasarkan perhitungan. Karena indrawi kita tidak terbatas. Bukan perangkatnya. Karenanya penting setiap orang memahami ilmu falak. Di mana sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan menjadi ada karena ditemukan kan? Ya. Contoh bulan kan kelihatannya itu bulat katanya, padahal enggak. Ya. Tronjol-tronjol padahal ya. Ya. Karena ditemukan dengan suatu perangkat. Karenanya yang namanya ilmu falak telah ada sebelum adanya teknologi sekarang. Ada di Quran. Telah ada sebelum ada HP, udah ada dulu itu ilmu paling tua. Keyakinan kita khususnya para ulama Islam, ya, orang tasawuf, orang pesantren, teknologi itu hanya menyumbang tidak sampai 30% aja, Pak. Ya, sedikit. Jadi orang bisa menemukan pesawat umpamanya. Nah, contohnya ya, itu karena apa Pak dulu? Melempar batu kalau masih ada tekanan berarti itu tidak akan jatuh kan? Gitu kan?
lempar batu. Padahal batu tidak ada mesinnya kan, dia jatuh kan. Maka dihitung pada kecepatan berapa sehingga sesuatu itu tidak jatuh. Ya, maka dari sains lalu dihitung berapa kecepatan biar tidak jatuh kan, dikasih mesin. Ya, karena dasar ilmu falak tuh, gravitasi. Karenanya ilmu makin hari makin dikaji, maka akan semakin jelas pemahamannya. Begitu juga memahami Allah. Sampai mati kita tetap harus belajar. Seumpama dalam ilmu kitab, ada ilmu mimpi dengan kehidupan nyata memiliki otoritatif yang lebih dimimpi. Logikanya, ketika seseorang melihat sesuatu secara langsung, maka didasari oleh rasa suka atau tidak suka, butuh atau tidak butuh. Kalau langsung, semisal keputusan bertemu dokter, adalah dorongan dari rasa butuh untuk berobat kan, dengan harapan supaya bisa sembuh, gitu kan? Karena kepentingan maka melihat itu tidak pernah jujur, karena terkait dengan kepentingan. Maka melihat itu indrawi kita tidak pernah jujur. Itu sebabnya kebodohan manusia sebenarnya terletak pada mata, penglihatan. Sering meyakini, ya, sering nggak terkecoh. Kayak gitar Spanyol nih orangnya. Ternyata enggak. Agak susah dong kajinya ya, enggak ya. Nanti dulu, nanti kita paham ya. Manusia hakikatnya itu tidur, baru setelah meninggal bangun. Yakin nggak tuh? Karenanya hakikat manusia ketika manusia hidup di atas dunia sering beranggapan bahwa uang, jabatan adalah penting. Padahal ketika bangun setelah meninggal sadar bahwa sujud, sholat, doa, zikir itu yang terpenting. Gak percaya mati kita. Kan gitu ya. Kenangan bertemu Allah terbaik itu sujud. Karena anggapan yang di dunia itu penting, padahal sebenarnya tidak penting. Sedangkan yang sepele seperti sholatlah yang super penting. Sadar itu nunggu ketika di akhirat. Nah coba renungi, syukur sadar sebelum sampai di akhirat. Ini nasihat. Kalau mau tahu mimpi juga penting. Mimpi itu penting, Pak. Ilmu tua. Sekarang mimpi dianggap nggak ada. Sebab ketika mimpi semua sistem saraf akan berhenti. Ya. Dan tidak memiliki nafsu. Yang mengendalikan hanya Allah. Seperti mimpinya Fir'aun. Bahwa kerajaannya akan dibakar oleh seorang laki-laki dari Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Heboh. Ya, kan ribut tuh. Betul. Kepada setiap ahli, baik ahli kesehatan, ahli teknik, ahli matematik, dan lainnya. Coba jelaskan ilmu itu secara mudah. Karena memahami agama jadi sulit itu karena ada faktor sebab. Dihitung satu paket sekian juz, ya kan? Sekolah kan gitu. Ya. Ilmu gaib itu kalau dipaketin mahal loh. Tapi nggak boleh. Ya. Sebab agama diturunkan secara mudah termasuk cara mengajarinya. Manusia itu diciptakan sudah memiliki pengetahuan, percaya nggak bro? Ya. Dia punya nurani yang mendorong dirinya menjadi paham akan sesuatu yang harus dipahami. Seperti dulu mengusir penjajah itu kan kebanyakan orang nggak pintar. Ya.
mayoritas tidak terpelajar tapi berhasil mengusirnya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nggak boleh kalau diandung, diimani saja nggak boleh, harus pintar. Kalau diimani kan taklid, Pak. Gaib itu harus dipahami. Ya. Lawan kata gaib apa, Pak? Ada. Ya. Ada. Kata gaib dalam Al-Quran berbeda dengan yang kita pahami seperti masyarakat umum Indonesia. Al-Quran nih. Jadi kalau ada di Al-Quran menyebut gaib, kata gaib bukan berarti dalam bahasa Indonesia jangan diartikan semisal hantu yang identik dengan gaib. Bukan. Bukan begitu. Hantu itu nggak gaib, bro. Korin itu nggak gaib. Cuman nggak terjangkau aja oleh mata indrawi. Makhluk-makhluk ruhani itu banyak. Ya. Antum yakin sama jin kan? Dia ada, lambat mati, penuh mana nih? Gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab, gaib itu lawan kata dari sesuatu yang bisa disaksikan dengan indera manusia. Ya, bukan nggak ada, nggak terjangkau. Kita orang mukmin beriman kalau surga itu ada, tapi kita tak pernah melihat surga karena nggak terjangkau. Ya. Kita mukmin tak pernah melihat neraka, tapi kita percaya bahwa neraka itu ada kan? Karena kita hanya iman, kata Quran. Nggak apa-apa. Ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tak pernah disentuh oleh tangan kita. Karenanya sesuatu yang gaib ini dipercaya eksistensinya harus secara dengan syarat. Kalau antum ingin paham gaib, ingin bisa merasakannya, bahkan bisa titik melihatnya, syaratnya adalah sesuatu itu mansus. Mansus. Mansus itu maksudnya secara eksplisit hal-hal gaib itu disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis, misalnya surga dan neraka. Seumpama mengenai Allah, Allah tidak bisa dikatakan sebagai gaib. Karena tadi dipahami. Karena Allah itu jelas adanya. Itu akidahnya. Contoh dalam Asmaul Husna disebut dengan Ad-Dhahir. Apa? Ad-Dhahir ada kan? Artinya apa, Pak? Sangat nyata, sangat jelas. Maha Dhahir. Kejelasannya melampaui batas. Maka tak terjangkau oleh mata. Contohnya begini, orang yang melihat mobil mewah, seumpamanya Lamborghini, kan ada mobil Lamborghini ya, ini kaku banget sih, gitu ya. Ada, keren kan? Nah, Rolls Royce, mobil mewah itu, pesawat canggih. Pasti akan berpikir dan yakin antum semuanya bahwa pembuatnya orang hebat. Yakin gak, Pak? Pasti itu. Penciptanya pasti orang hebat. Kita tidak perlu ketemu atau melihat pembuat pesawat tersebut. Buktinya ada, pesawatnya ada, Rolls Royce-nya ada. Ngapain ketemu sama orangnya? Jangan ada mati. Kita kan percaya langsung bahwa yang membuat pesawat, membuat Rolls Royce, Lamborghini itu pasti orang hebat. Tanpa ada keraguan. Akal kita pasti meyakini, betul kan? Betul kan? Rolls Royce, pesawat canggih, Lamborghini kan nyata tuh. Ya kan? Kelihatan tuh. Sekarang tanya. Laut kelihatan? Gunung kelihatan, manusia kelihatan, nyata kan? Pasti ada yang membuatnya. Pasti yang membuatnya
super hebat. Sepakat? Itu akidah. Ya, iktibarnya gitu. Jadi jangan main-main hidup, Pak. Allah ngontrol kita. Ya, di hati aja Allah tahu kita, di niat. Ya. Itu itikad. Jadi ini ilmu, Nung sampaikan dulu, supaya kita bisa memahami konsep apa sih beriman kepada yang gaib itu. Tidak boleh taklid. Duduk ya. Nah, kita melihat langit, melihat bumi, melihat matahari. Semuanya kan tertata rapi. Air dengan segala fungsinya, tanaman, oksigen, dan lain-lain. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, pasti akal kita, naluri kita mengatakan bahwa yang membuatnya adalah zat yang super hebat, super bijaksana. Iya kan? Pasti. Sehingga di dalam Asmaul Husna Allah disebutkan Ad-Dhahir. Zat yang sangat jelas. Nah, alam raya ini disebut sebagai bukti eksistensi Allah. Ya. Sehingga kata gaib bisa dijadikan contoh neraka, surga. Ada itu. Ya. Dalam ilmu nahu dikatakan araful ma'arifullah. Artinya di alam raya ini yang paling mudah dikenali adalah bukan manusia, bukan orang tua, bukan adik, Allah. Percaya nggak Bapak-Bapak? Yang paling mudah dikenali adalah Allah. Sama tetangga kita sulit mengenali sifatnya ya. Kan? Jadi dudukkan dulu supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita disayangi Allah. Itu kajinya udah makrifat ini, mengenal Allah. Itu sangat mudah. Jadi beragama itu jangan dipersulit, tapi jangan dimudahkan. Ya. Ilmu nahu nyebutnya gitu, araful ma'arifullah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali adalah Allah. Antum kenal sama wawawa sulit kan? Ini jahat atau enggak nih? Iya kan? Kayaknya baik. Enggak tahu anjing gila, Pak. Digigit antum. Ya. Jadi kalau kita hidup sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa, tapi kita akan menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Enggak kan? Sehingga ada yang menciptakan. Maka sifat pencipta ini dikenalkan pertama kali kepada Rasulullah melalui firman-Nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Jadi supaya bisa kenal Allah yang paling mudah, sifat pencipta ini dikenalkan pertama kali kepada kita. Sifat sebagai pencipta ini akan dikenalkan kepada umatnya. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali adalah sifat pencipta. Jadi kalau ingin mengenal Allah, pertama adalah sifat Al-Khaliq. Sebab manusia pada satu waktu pasti akan berpikir siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, matahari, semuanya kalau bukan Zat yang Maha Pencipta. Al-Khaliq. Karenanya hal gaib tidak hanya diketahui oleh Allah. Ya. Bukan oleh Rasul saja, namun juga oleh manusia biasa bisa.
namun dengan syarat tertentu. Syaratnya apa Pak? Salah satu di antara syarat mengetahuinya adalah kata Allah, kuncinya satu, ridha Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Supaya mengenal Allah, kenali diri kita dulu. Laparan doanya, ada yang tahu? Rapalan doanya, Ilahi anta maksudi warid dokamat lubi atini mahabataka wama rifataka. Jadi kalau antum ingin melihat sesuatu jelas, itu yang dibaca. Itu yang disebut ilmu membuka kasyaf, membuka kegoiban. Nggak percaya antum? Antum dekat sama Allah ya. Kan syarat untuk bisa terbuka kegoiban adalah Allah ridho. Itu ada di Quran. Untuk bisa ridho, minta ridho. Ayat ridho, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabataka wa marifataka. Ya Allah, ridhomu saja. Bukakan mata ini untuk melihat siampa, kan kuntilanak, gandarwo. Ayo. Berani? Jelas. Jangan sandarkan ke Allah. Allah itu musytarak. Maha meliputi. Nggak terjangkau. Makanya sholat membayangkan Ka'bah nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Itulah akidah. Jadi salah satu syarat mengetahui segala sesuatu keaiban adalah ridha Allah. Itu aja. Dan itu hadis. Gak perlu deh antum, wabil khusus yang hadir ikhwan di sini ya maaf. Ya. Dimanapun berada, mengikuti aliran macam-macam ilmu pembuka goib. Nggak perlu. Ilmunya tadi. Quran dulu. Yang bertapalah supaya terbuka mata batin kita. Wah. Ya. Nggak ada itu. Lama itu. Nanti khayali aja yang keluar. Ya. Kan Andong membuka kemarin ilmu apa Pak? Itu bukan untuk melihat. Bukan. Untuk ridha Allah itu masuk. Menjemput ridha Allah. Baru setelah itu diamalkan, baru kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Tapi ada akses yang dilihat. Nggak kelihatan nih. Wah, anak gua lagi ngapain ya? Ada di Malaysia. Ya. Kalau udah tajam dengan amalan pertama, pembuka kunci kepekaan mata batin, siapa yang sudah ngamalin? Tapi kita ada fokus, lanjutkan. Ya Allah, ridhomu, saya ingin memahami gimana anak saya. Paling rendah derajat nongolnya adalah ngimpi. Itu paling rendah. Yang Andung sampaikan paham nggak nih? Paham ya Pak Al ya? Nah, ya. Jadi jangan gunakan hadis yang sering Andung sebut pada torekot kalau kita tidak ada fokus. Jadi asah dulu meminta ridho itu nancep di badan. Amalannya sudah Andung sampaikan. Bagi yang belum tahu silahkan tanya. Karena udah Andung sebar itu amalannya. Artinya amalan pembuka mata batin itu adalah untuk menjemput ridho Allah. Duduk Kak. Kalau udah ada, baru ada sasaran kita mengucapkan ridho Allah. Derajat awal paling rendah adalah melalui mimpi. Paham? Ayo nggak paham nih, udah Andung kabur nih. Capek Andung. Semua kaji itu begitu. Pahami dulu, goib itu bukan hal yang aneh. Iya kan? Sampai ya.
Goib itu lawan kata dari yang ada. Bukan goib itu nggak ada. Goib itu tidak terjangkau oleh indrawi. Betul kan? Nah sekarang tanya. Dong tanya. Pasar alay ada nggak? Goib nggak sekarang? Sekarang goib. Karena sulit melihatnya. Kalau diobservasi pakai alat, ya kemudian kita mau observasi pakai analisa, pakai HP bisa kelihatan. Ayo, bisa nggak? Bisa. Pakai teropong bisa? Bisa. Jadi teropong untuk melihat goib dimensi barjah yang ada batasnya, amalannya kemarin. Nah, untuk yang baru dengar tolong share amalannya, Andong sampaikan dulu. Baru boleh mengucapkan kalau ada sasaran, ilahi anta maksudi warid blokamat lobi atini mahabataka wa maripataka. Kata ahli-ahli hikmah, kalau terlihat nggak kuat badan, segera cuci muka. Itu amalannya. Udah selesai ngaji itu ilmu goib. Karena sasaran kita ingin melihat katanya kan. Nah, jangan dipraktekin di kuburan, antum bingung nanti. Yang kelihatan kerangka bro. Antum yakin di kuburan itu kebanyakannya isinya kerangka? Kelihatan nggak kerangkanya? Enggak kan? Karena mata kita tidak terjangkau. Jadi kerangka isi kuburan goib. Duduk. Goib itu lawan kata dari ada. Ya, paham ya? Jadi memahami goib itu nggak aneh. Sekarang tanya, kuntilanak ada nggak? Pahami ilmunya. Korin ada nggak? Ada. Kuntilanak belum tentu ada, bisa nggak ada. Gitu. Yang ada tuh korin. Pengen ngelihat korin? Kayak tadi amalannya. Derajat awalnya adalah dari mimpi. Derajat selanjutnya dengan indrawi. Rasailah. Nah, minum kopi dulu. Berunut ngaji itu. Maka kalau ngaji bolong-bolong ya gimana mau dapat? Ustadz Fauji ada? Nggak ada ya? Pak Al tanggung jawab, jangan dipraktekin ya. Jangan praktekin dulu. Pasti nggak kuat nanti. Nanti repot kalau udah menggigil dulu, berobat dulu. Aduh, jangan dulu. Cuman tak ketahui dulu amalannya. Ya, amalan awal boleh. Manfaatnya banyak. Supaya dapat ridha Allah. Tapi sasaran disebut itu, maka jangan dulu. Karena terbuka kasyaf itu, ya, bukan tidak selalu terkait dengan kejiwaan, tau nggak? Kejiwaan. Perlu penuntun. Duduk ya, kalau terasa sakit-sakitnya enggak apa-apa. Itu nan lama diandang tuh. Jadi nan lama itu adalah perlu apa Pak? Step by step. Ya. Betul kan? Iya kan? Yang paling mudah mengenal Allah adalah dari sifat menciptakan. Manusia itu pencipta, bro. Caranya dengan tadi menciptanya. Asal Allah ridho. Ya. Nah, kesulitan ahli hikmah itu tidak paham yang disebut rapalan warid loka tadi. Jadi nggak perlu melalui aliran macam-macam ya. Itu udah tuntas ya. Takut nyasar akidah kita. Mengikuti aliran yang macam-macam justru akan menimbulkan bahaya dalam akidah. Terkait akidah ini. Itu konsep gaib. Ya kalau yang diberitahu, ya bisa tahu. Betul. Kita kan nggak tahu. Kalau dikasih tahu, bisa tahu. Setuju? Setuju nggak? Nggak perlu belajar, nggak perlu pinter. Kalau dikasih tahu, jadi tahu nggak? Nah, gitu aja. Udah tadi kan udah dikasih tahu. Iya kan? Nah. Bukan tempe. Cuman masalahnya kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang diberitahu. Itu Rambo. Nggak boleh.
Karena mungkin masalahnya kita bukan wali. Bukan orang yang soleh. Soleh wali kan nggak boleh diakui. Kira-kira maksudnya paham nggak nih? Jadi kalau kita dikasih tahu, kita nggak boleh mengungkapkan tahu. Karena kita belum tentu tahu. Karena syarat tahu ridha Allah harus orang soleh, harus wali. Bukan wali nagari. Ya. Dasarnya mana dong? Firman Allah, Al-Quran, surat Al-Jin. Cari aja sendiri. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Rob yang mengetahui yang goib dan memberitahu kepadamu. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib kecuali orang yang dikasih tahu. Itu dasarnya. Illa manirtada mir rusulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min qalbihi rasada. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Itu Al-Jin. Kecuali kepada rasulnya. Lah kita ini kan warisatul Anbiya, pewaris Nabi. Rasul manusia. Manusia. Oleh karena itu, zat yang tahu perkara goib dan barang goib itu tidak ditampakkan ke sembarangan orang. Ada pengecualian kecuali orang yang diberi ridho oleh Allah. Orang yang pasti diberi ridho Allah adalah Rasul, para wali, orang soleh. Ya kan gitu kan? Jadi derajat dapatnya pun beda-beda. Ada derajat melalui mimpi. Ada derajat melalui habrur. Ada derajat melalui nyata. Ada derajat hakul nyata. Beda. Tergantung dari keimanan kita. Tahu nggak? Ketaatan kita terkait akhlakul karimah. Kalau Rasul jelas. Ulama min rasulin itu bukan hanya Rasul, termasuk yang diridhoi oleh Allah untuk bisa membuka perkara kasyaf dan kegaiban. Di antaranya ada kemungkinan bukan Rasul. Kalau dekat dengan Allah bisa diberitahu. Kalau kita dekat dengan Allah bisa dikasih tahu. Bukti bukan Rasul namun diberitahu oleh Allah perkara gaib. Di antaranya Warakah bin Naufal, sahabat Nabi. Sudah itu Sayyiduna Umar bin Khattab. Bayangin, Mbak. Setan tuh takut sama Umar bin Khattab. 100 meter udah kabur dia. Karena Sayyiduna tahu, melihat. Sayyidina Umar bukan Nabi. Warakah bukan Nabi. Manusia biasa. Tapi dia sahabat. Bertemu dengan Nabi. Jadi kenyataan tahu perkara gaib jadi bukti bahwa tidak harus Rasul yang mengetahui perkara gaib. Ada hadisnya. Kita juga boleh. Kan banyak kaji sekarang perkara gaib nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul, kan gitu kan? Iya kan? Ternyata bisa dibuka dalam ilmu tasawuf. Maka jangan heran termasuk perkara gaib. Antum kan nggak tahu kapan mati. Jadi orang yang nggak tahu itu banyak faedahnya kan? Tapi kalau tahu reaksinya kalau antum tahu mati gimana? Ngitung hari tiap hari. Aduh 2000 sekian gue mati nih. Kerjanya di masjid nanti. Gimana mau ikhtiar? Tapi ada orang yang berani kan? Itu salah satunya. Jadi pas ilmu ridho ini diambil, antum jangan meminta ya Allah kapan aku mati. Repot antum. Gimana nih anak saya di seberang sana sedang ngapain? Ya Allah selamatkan. Yang lebih hebat gimana nih? Wah, gua besok pulang nih. Naik pesawat jatuh enggak? Boleh dilihat. Ngapain enggak boleh dilihat? Menembus dimensi takdir. Boleh. Nah, sebut ini kan di-share nih. Enggak apa-apa. Tapi jangan melampaui batas. Tahu enggak? Melampaui batas.
Ya Allah beritahu setahun ke depan. Pas tahun ke depan diperlihatkan, antum udah di tunggul hitam. Di kuburan, gimana antum? Pucat nggak? Hati-hati main dimensi waktu. Ada ilmunya. Kejiwaan kita akan kena nggak? Hati-hati. Jadi kalau hanya untuk melihat anak, cukup hari itu aja, sehat syukur. Ya seminggu lagi tolong lihatkan ridha Allah ya Allah. Seminggu lagi. Jangan-jangan anak antum udah nggak ada. Stres antum. Betul kan? Itu sedikit aja geseran itu jangan dinaikkan. Apapun yang berlebihan berbahaya. Itu gunanya dipahami kegoiban. Sampai di sini duduk nggak persoalannya? Paham nggak nih? Paham ya? Paham ya? Yang muda-muda ini tanya Pak Al, paham nggak ini? Takutnya nggak paham nih. Ya Allah kasih saya istri. Kira-kira istri kita ini bertahan tahun depan itu masih setia sama kita. Celaka. Tahun depan jangan-jangan udah almarhum, kan kacau. Jangan berlebih. Setiap waktu itu harus ada batasan. Hari itu apa yang kita butuhkan. Itu sering disebut satu nih niat. Karena niat ke depan itu berbahaya. Kalau sudah numpuk bisa berubah. Paham gak itu? Itu kadang-kadang yang duduk capek karena nggak paham. Wal jahlun itu baru hasanatun. Gini, bodoh dulu baru benar. Ini bukan menyepelekan, ya. Nah. Kita lanjutkan. Apakah salah satu ciri orang yang dibukakan kasyaf atau seorang wali, orang soleh itu harus sakti dan kasyaf? Jawabannya iya. Karena orang kalau udah terbuka, memahami kegoiban, bisa sakti. Bisa nggak? Contoh, ya Allah saya ke sana boleh nggak nih? Ternyata nggak boleh. Dia nggak pergi ke sana, padahal di sana udah ditunggu mau dibacok Pak. Sakti orang itu, betul kan? Itu salah satunya. Tapi tidak selalu wali kasyaf itu orang sakti. Sakti itu kalau dikasih tahu. Duduk. Karenanya ada beberapa pembagian kasyaf. Orang yang dibuka goib. Kegoiban. Kasyaf itu orang yang terbuka. Kasyaf itu lawannya hijab, orang yang tertutup, bukan buta. Ada ilmu kasyaf itu terkait dengan ilmu goib. Gini, kasyaf itu ada derajatnya. Pembagian kasyafnya gini. Ini ada di ilmu tasawuf. Pemiliknya tidak digolongkan menjadi seorang wali. Orang biasa boleh kasyaf. Pertama adalah disebut kasyaf hisi. Jadi derajat pertama orang yang kasyaf itu kasyaf hisi. Orang yang terbuka kegoibannya ada kasyaf hisi. Yaitu kasyaf yang terbuka secara empirik. Contoh kasyaf hisi. Panca indera yang terbuka. Pendengaran yang terbuka. Nggak sama. Ada nggak orang yang indigo? Itu kasyaf hisi, nggak perlu wali kan? Respon ada? Gimana? Dia kasyaf hisi, wali respon, wali kapal dia, karena nung kaji ini, betul kan? Wali militer dia, iya kan? Tapi dia kasyaf hisi, duduk nggak? Tuh. Pertama kasyaf hisi, kasyaf indrawi. Bisa melihat teman-teman secara fisik. Teman-teman dia tuh gak? Korin-korin. Nah, canggihnya disebut indigo. Yaitu orang yang telah masuk ke alam khayali. Dan imajinatif dibentuk secara kasyaf energi. Terbentuk.
Jadi khayali itu bukan bohong. Mereka menciptakan pembentukan, akhirnya terbentuk. Pertanyaannya, kamu diciptakan dari tiada menjadi ada. Duduk nggak? Sama gitu. Itu dasar dalilnya. Jadi kalau berkhayal itu bisa terbentuk nggak? Contoh, kapan ya kita bisa terbang? Mungkin 10 tahun lagi antum bisa terbang. Yakin nggak tuh? Dulu kan pesawat nggak ada. Kapan ya bisa ngambang di air? Wah, kaji ilmu aneh-aneh, Pak. Pakai batok kelapa, Pak, nanti bisa ngambang. Enggak, naik kapal aja, bodoh banget sih. Betul kan? Kira-kira gitu. Dari khayali maka jadi penciptaan. Ya, mencipta. Manusia itu jago mencipta. Itu semua tidak digolongkan Kasyafisi ini seorang wali. Orang biasa. Karenanya pembagian kasyaf yang kedua yaitu kasyaf akli. Apa? Tadi hisi. Hisi itu indrawi. Yang kedua kasyaf akli. Akli tahu? Orang yang terbuka pikirannya. Maka antum jangan iri ya kalau ada orang ngitung perkalian itu dengan tempo yang sekian banyak menggunakan kalkulator, ada orang yang bisa. Karena bakatnya diberi kasyaf akli namanya, ya. Nggak sama. Ya. Sanggup memikirkan sesuatu yang tidak sanggup dipikirkan orang biasa. Kasyaf akli. Kasyaf akli juga ini terdapat pada profesor, ahli-ahli agama, mampu berbicara hal berat, mampu membahasakan yang berat menjadi ringan. Ada kan? Nah, apakah ini tertanda wali? Belum tentu. Profesor kan harusnya wali semuanya. Enggak. Ya, belum tentu wali. Yang wali mutlak, bukan kasyaf akli. Kasyafnya beda, kasyaf kolbu. Duduk. Jadi belum keren, Pak, kalau bapak-bapak bisa meneropong dengan indrawi. Belum keren kalau bapak-bapak dengan cerdas kepala. Yang keren kalau terbuka mata hati. Baru keren. Pasti wali. Untuk membuka kasyaf hati, kolbu kita, niat kita hilangkan iri, dengki, tetek bengek, hilangkan itu. Itu syariat. Bersihkan kolbu kamu. Percuma deh membersihkan badan dengan wudhu kalau kolbunya iri. Kan percuma. Makanya disebut mata hati. Bisa terbatas? Tidak. Mata hati dengan merenung hati dia bisa sampai ke ujung langit tuh. Pasti wali. Yang menjadi perangkat mutlak adalah kewalian seseorang, orang-orang yang disebut hakikat adalah pasti kasyafnya kolbu. Maka kolbunya bukan bersih lagi tapi sudah bercahaya. Ya, sudah bercahaya, sudah menjadi penerang. Ya. Kalau Quran menyebutnya apa? Kolbun salim. Ya, itu bahasa Quran. Nah. Sampai-sampai Imam Athaillah Asy-Syukandari Ahlul Hikmah berkata bahwa kesaktian bukan tanda dari kesempurnaan kewalian, akan tetapi kesempurnaan yang sebenarnya adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Kesaktian bukanlah pertanda kesempurnaan kewalian. Kesempurnaan kewalian itu ada pada kesempurnaan orang yang istiqomah, yaitu orang yang selalu melakukan sesuatu walaupun tidak tepat waktu, tapi ia menambalnya di waktu-waktu yang lain. Ini sangat dalam maknanya. Antum 2 tahun yang lalu pasti ada yang gak sholat kan? Orang yang istiqomah tahu itu. Utang itu. Maka dia tebus.
Antum 10 tahun yang lalu ada yang nggak puasa kan? Jangan 10 tahun. Tahun kemarin kan, umpamanya. Maka segera tahun ini dia membalasnya. Mengulang, menambalnya. Itu istiqomah. Maka itu yang disebut sudah bisa menghitung, tidak lupa, tidak lalai dengan kejadian kekurangan kita ke belakang. Itu yang disebut sudah terbuka mata hatinya. Karena tidak ada lagi jarak. Kasyafal kolbu. Kita paham, seperti halnya kematian. Kok jangan matilah dong, katanya. Kehidupannya kematian, bro. Ya. Jangan dibuat susah. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang paham ilmu kematian. Bukan ingat mati ya. Paham ilmu kematian. Bukan ingat mati ya. Kalau ingat mati, serem, bro. Ya. Hakikatnya kan bukan hal yang gaib, kematian. Setuju nggak? Kalau kematian bukan hal yang gaib. Yang natural gaib nggak? Enggak kan? Tiap hari bisa mati, Pak. Natural kan? Nah. Jadi kalau nyebut kematian kegaiban ya, nungjitak sekarang nih. Jadi gampang aja, kematian itu bukan hal gaib ya, bukan ya. Itu hanya, jelaskan, kematian itu hanya perpindahan kehidupan strata menuju keabadian. Setuju? Manusia itu nggak ada yang mati. Maka kalau sudah mati, dia paham hidup. Betul kan? Baru ngerti hidup. Karena manusia sesungguhnya insan itu abadi. Itu ciptakan Allah. Ya. Jadi kematian itu keabadian, Pak, stratanya. Karenanya dalam Al-Quran kematian hanya diidentik dengan kata nas. Yang ruhani. Di Al-Quran bukalah. Pas menyebut kematian maut, nas, jiwa. Jiwa yang mati. Pasti gitu. Sesungguhnya setiap seseorang sudah merasakan kematian. Antum semua sudah ngerasain kematian. Kapan? Setiap hari. Adik mati apa? Tidur. Kata Nabi kan? Mati itu sama dengan tidur. Pernah tidur? Siapa yang tadi yang tidur? Ya antum udah belajar mati itu. Hakul ahlul maut. Ahlul mauti. Medis mengatakan begitu. Medis juga. Aneh ya kalau orang takut mati nih. Dengan kaji gini aku tuh tidak takut mati. Gini ya. Orang suka tidur, lagi duduk tidur di atas kasur. Sekarang ada yang tidur nih. Andung kasyaf nih. Ada yang tidur nih. Kecapean. Itu ahlul maut. Ahli ilmu mati. Makanya jangan suka tidur, bro. Terlalu ahli ilmu mati gawat. Enak gak? Tidur enak gak? Enak loh. Betul kan? Refresh lagi kan? Hidup lagi kan? Lebih seger kan? Antum mati nih ya. Mati beneran. Hidup lagi lebih hebat. Berubah loh badannya. Bukan pakai baju ini lagi. Bukan pakai baju tanah lagi. Bajunya berubah cahaya. Keren loh. Skotlet, Pak. Gitu. Oh, kaku banget sih. Hanya begitu. Ngapain susah banget sih? Kalau udah cahaya, kita pakai mata tanah, kelihatan gak cahaya tuh? Ya enggak. Bener gak? Ya. Jadi kalau kuburan kelihatan cahaya itu neon, bro. Jangan-jangan pakai lampu. Bukan begitu ngelihatnya. Mau Anu ngajarin? Nanti Anu ngajarin. Nah, itu buka kasyaf dulu. Tadi kan udah tuh ilmunya tuh. Ya. Jadi orang yang tidur itu ahlul maut. Pasti. Kalau kita nanya ke ahlu neurologi, tahu? Ahli neurologi. Kan dokter tuh umumnya. Ketika orang tidur, maka gelombang otaknya
adalah 0,5 paling rendah. Artinya jika kurang dari 0 maka otaknya mati. Jadi tidur itu 0,5. Kalau di bawah 0 maka tidur itu sama dengan mati. Sampai? Betul kan? Itu udah kuasa Allah. Bisa mendatangkan ilham. Karena nggak ada nafsu. Kalau tidur ada nafsu, antum nggak tidur namanya. Tidur ayam namanya. Ya, hati-hati tuh. Jadi susah gelombang sampai di bawah 0 itu. Jadi orang beriman deh. Jadi gimana supaya kita tidur itu bisa mati? Makanya ada doa tidur. Ya. Maka benar sabda Nabi, tidur itu saudara kematian. Dan diciptakan oleh Allah itu tidur supaya antum tidak cemas perkara kematian. Jadi antum sudah belajar mati? Sudah. Capek dulu badannya Pak, sudah itu geletak tidur. Las. Mudah-mudahan Iwan di sini mati benernya seperti tidur. Gitu. Ngeri nggak kajinya? Enggak ya? Enggak kan? Bukan goib kan? Bukan. Nah. Difirmankan dalam surat Az-Zumar, Allah yang mewafatkan jiwa yang digenggam Allah, berarti dia hidup kembali. Jika dilepas tidak digenggam, berarti jiwanya masuk ke dalam alam barzah. Apa artinya? Alam trans, yaitu antara alam nyata dan alam akhirat. Ya, kalau digenggam nggak dikembalikan, walaupun kita tidur, maka dia masuk ke alam trans. Ya, antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam barzah. Jadi kalau antum mati, ya, badannya zohir juga, nyata lagi. Jadi tanah. Tapi asli jiwa kita pindah ke alam barzah. Bajunya apa? Cahaya deh gitu aja. Karena antum nggak tahu, karena antum belum mati kan. Ada yang sebut udah mati gitu kan. Jangan dulu yang duduk kan belum mati. Jangan kasih tahu, nanti kacau. Nggak perlu takut deh. Sebenarnya orang seperti kita sudah masuk ke alam barzah, bro. Bapak ingin tahu alam barzah? Sadar waktu tidur. Gimana sadar waktu tidur? Orang tidur nggak ada yang sadar. Akalin, ya Allah waktu tidur saya tolong dibuat sadar. Ilmunya nanti ya, nan sabinya tuh. Maka antum di alam barzah itu. Orang yang tidur itu pasti masuk alam barzah. Tidur biasa ya. Makanya sering ketemu orang yang sudah mati nggak tidur. Ayo. Maka berdoa kalau tidur. Takut Allah nggak ngegenggam lagi, nggak dikembaliin lagi lo. Gimana lo? Ayo. Sebenarnya kita udah pernah masuk alam barzah, cuma tidak disadari. Karena apa? Karena akal otak kita di bawah 0. Iya kan? Nah. Alam barzah itu masuk ke dalam yang dikuasai oleh malaikat. Alam barzah itu dikuasai oleh 2 malaikat. Siapa malaikatnya? 2. Munkar, nakir. Jadi kalau ditanya, alam barzah itu bisa ditembus setelah ketemu munkar, nakir. Nanya dia nanti. Tanya penjaga alam barzah itu siapa? Munkar, nakir. Bukan Jibril. Ya, munkar nakir. Kalau sudah ditanya munkar nakir, maka disebut kematian. Nah, pertanyaan, ada nggak kejadiannya orang tidur ditanya munkar nakir? Kalau ditanya antum nggak ada di sini loh. Kan nggak pernah kejadian. Nggak bisa orang tidur itu ngimpi didatangi munkar nakir, nggak bisa. Karena itu masih kuasa Allah digenggam. Ya. Jadi doanya gimana?
Ya Allah, tidurkan saya supaya menyehatkan badan. Jangan datangin Munkar Nakir, ya Allah. Gitu doanya. Jadi berilmu gitu. Ya, karena Munkar Nakir itu barja, pembatas. Ya, penjaganya di sana. Lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya kan kepada siapa? Tentu kepada jiwa. Tanya. Munkar Nakir itu tanyanya bukan ke akal, bukan ke badan, tapi kepada jiwa. Duduk tuh, kepada jiwa. Tidak bertanya kepada jasad, karena jasad itu pulang kampung. Jadi esensi sebenarnya tanah. Tandanya jasad itu dengan berhentinya jantung. Ya, kemarin udah dikaji. Dalam Al-Quran kematian itu berpisah ruh dari badan. Di saat itulah yang tersisa adalah nas, jiwa. Jika tubuh kembali ke tanah, ia tidak bisa kembali lagi, kecuali hanya kepada tanah. Iya kan? Nggak bisa kembali lagi, kecuali kepada tanah. Ruh berasal dari hembusan Allah. Asal usul ruh itu kan dari hembusan Allah. Gitu kan? Ya kan? Kutiupkan ruhku, maka antum hidup. Kepada siapa? Kepada jiwa, kepada tanah, tubuh. Iya kan? Yang kita ini mana? Nas. Jiwa. Pas kita pindah tempat, tubuh kita bukan lagi jasad. Namanya di Quran ada itu, berubah, spotlight namanya gitu. Kayak gitu. Ruh itu usulnya hembusan Allah, maka ruh akan kembali kepada Allah. Nah, pas kita tanah kembali, jiwa goncang ganjing. Ruh kembali, diam aja jiwa. Nggak bisa ngapain, hidup nggak, belum. Ya. Pas sudah jiwa diletakkan di alam barja, ruh dikembalikan lagi. Sama seperti tidur. Tahu nggak? Sama seperti tidur, digenggam dulu. Ya. Pas disadarkan tanahnya, dimasukkan lagi, itu bangun tidur. Tapi pas dia berubah tubuhnya, tanah dikembalikan aslinya ke tanah, ya. Jasad dikembalikan ke aslinya tanah. Jiwa itu pergi, dipindahkan tempatnya ke alam barja, dikembalikan ruhnya, maka dia hidup lagi dengan dimensi derajat yang berbeda. Duduk gak tuh? Nah. Dan itu natural. Peristiwa itu pasti. Semuanya akan dialami. Yang pasti itu mati, yang gak pasti itu kaya, miskin, gak pasti. Ya. Itu tergantung ikhtiar. Dapat istri, enggak dapat istri, enggak pasti. Karena tergantung ikhtiar. Jadi dapat istri, kaya, miskin tidak terkait dengan takdir saja. Terkait dengan ikhtiar. Iya enggak? Iya. Kalau ikhtiarnya memble, kacau. Itu dulu. Gitu. Kemarin kajinya. Ruh akan kembali kepada Allah. Lalu ruh itu membackup jiwa setelah diturunkan kembali di barja. Di backupnya jiwa. Maka jiwa inilah merasakan. Supaya apa? Ruh itu didatangkan lagi ke jiwa atau kena supaya apa? Supaya bisa merasakan keindahan dan siksaan pertanggungan jawab dia hidup. Jadi doanya kalau udah di alam barja, sekarang berdoa gini, ya Allah, pas di alam barja jangan kembalikan ruh. Kalau saya banyak dosa, karena kalau kembali ruh kerasa sakit. Gitu. Jangan dipakai, itu dosa nggak bener. Duduk aja, duduk ya. Maka kerasa. Siapa yang merasakan jiwa dalam bahasa kenabian disebut an-nas. Quran menyebutnya an-nas. Jadi jangan khawatir siapakah yang ditanya Allah.
An-nas. Tapi yang menjawab Allah itu adalah ruh. Jika ruh tidak kenal Allah melalui jiwa, maka jiwa tersiksa. Jika ruhnya kenal Allah, maka ruhnya ringan. Jiwanya akan tidur pulas, maka itulah kenikmatan alam kubur. Teras surga. Itu sebabnya yang namanya mata batin paling dalam pada manusia adalah sarirroh. Sirroh. Adanya di ruh, bukan di kolbu. Karena muslim wal muslimat agar paham dulu tentang ini. Ya, ini belum andung jabarkan secara sarirroh itu belum. Kapan Allah membuka dan menggerakkan mata batin dan sarirroh kita di dalam kolbu yang paling dalam, penghuni kolbu kita adalah ruh sarirroh. Allah akan selalu membuka rasa manusia untuk memberi hadiah makrifat kepada hambanya agar bisa mengenalnya. Ketika tersolat, ya, mintalah nikmat ruhani kepada Allah. Itu prioritasnya. Minta nikmat ruhani. Jangan dunia saja, kecuali kepepet. Gitu ya. Nah, jangan paksa melakukannya. Perlakukan Allah meminta doa agar segera dikabulkan seperti ke budak pada anak buahnya sendiri, nggak beradab. Kenali di Allah dulu sampai kamu yakin seyakin-yakinnya, karena daun jatuh pun di muka bumi ini Allah mengetahui. Begitu juga termasuk tidur yang disebut saudara mati. Nggak percaya? Ad-Zumar surat 39 ayat 42 dibaca.